Kalau pagi hari ini saya boleh membagi firman Tuhan untuk kita sama-sama. Firman Tuhan. Mungkin judul yang saya atau tema yang saya akan berikan adalah tidak cukup hanya iman saja. Ini nasihat dari Rasul Petrus ya buat kita, bahwa iman saja tidak cukup. Nah, orang di sekitar kita ada banyak orang-orang Kristen yang hanya mempunyai pikiran bahwa cukup dia menjadi Kristen, habis perkara. Gitu. Jadi dia tidak ingin lagi lebih lagi atau apa lagi, tidak. Yang penting saya udah baptis, ya, saya sudah ke gereja, menyerahkan perpuluhan kayak persembahan kayak, nah itu selesai tugas saya. Mau pelayanan itu tugas hamba Tuhan yang mungkin pendeta atau majelis, lalu yang lain hanya menjadi pendengar. Pelaku pun belum tentu. Nah itu ya yang sekarang terjadi di antara kita. Saya baru-baru saja melayani di GBI. Ya saya melayani, saya sendiri orang GSPDI tapi saya berbaur sehingga kami melayani di GBI. Kita akan baca dari firman Tuhan dari surat Petrus ya. Surat Petrus yang kedua, ayatnya yang kelima sampai dengan ayatnya yang ke-11. Jadi bagaimana Rasul Petrus menasihati kita tentang iman. Saya akan bacakan dari Petrus 2 ayat 5. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Jadi iman ini masih harus ditambah. Kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Dan dikunci di ayat 8, sebab apabila semuanya itu ada padamu, ini harus yang 7 sifat ini yang ditambahkan kepada iman, dengan berlimpah-limpah kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Manusia binasa bukan karena sesuatu yang jahat, tapi manusia binasa. Hosea 4 ayat 6 katakan, karena tidak mengenal, kurang pengetahuan akan Allah. Makanya iman pada pagi hari ini, Rasul Petrus katakan masih harus ditambahkan dengan 7 sifat tadi. Amin. Ingin ya berhasil untuk menjaga panggilan Tuhan. Kita ini kan bukan pilih. Saya mau dong percaya sama Tuhan Yesus, saya mau. Tidak, tapi Tuhan bilang, aku yang memilih kamu. Dan kita harus menjaga pilihan ini. Kita harus merawat pilihan ini. Yes. Iman yang ditambahkan dengan kebajikan, ditambah dengan pengetahuan, pengenalan akan Allah yang sebenarnya. Ini harus dimiliki, harus kita tambahkan kepada iman kita. Ya melalui persekutuan seperti ini, ya kita bisa saling menasehati, kita saling membagi berkat. Oh iya hari ini, kemarin Ibu Tiar katakan, hari ini saya dapat ini. Besok saya berharap akan dapat yang baru lagi. Itu akan menguatkan iman kita. Saya katakan kemarin itu saya ikut dengan sharing menjadi fasilitator ya di satu call itu tentang yang seperti inilah iman ini ya, berbicara banyak tentang iman. Nah itu banyak orang ternyata hanya cukup percaya, padahal firman Tuhan katakan orang percaya dalam Yohanes 14 ayat 12, orang percaya akan melakukan perbuatan seperti yang Tuhan Yesus lakukan, bahkan yang lebih besar. Tidak hanya mengenal Tuhan Yesus yang ada di kayu salib, tidak hanya ada mengenal Yesus penebus, tapi tidak mengalami itu yang Pak Pastor Subhat katakan ya, harus mengenal Tuhan Yesus benar-benar, melekat apa yang Tuhan mau dari kita. Dia nggak suruh kita dengan kekuatan kita, dia berikan kita kuasa. Modal kita orang percaya hanya mau. Aku mau Tuhan, langkah selanjutnya tanggung jawab Tuhan.
Ya, Amin. ketika kita berdoa buat orang yang sakit, seringkali orang takut kalau nggak sembuh gimana, Grace? Ya nggak sembuh nggak urusan saya. Orang saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus kok jadi nuntut sama saya. Kalau saya Iya. berdoa dalam nama Grace, lu tuntut gue. Ini kan dalam nama Tuhan Yesus. Kalau nggak Amin. sembuh, tanya Tuhan kenapa? Saya hanya melakukan firman Tuhan katakan dalam Markus, letakkan tanganmu atas orang sakit, orang itu akan sembuh. Ya, karena Haleluya. saya melihat luar biasa kuasa Tuhan bekerja ya Amin. di antara kita saat ini. Orang yang biasa-biasa aja bisa meletakkan, nggak pakai pendeta, nggak pakai sarjana teologi, nggak pakai apa. Mereka meletakkan tangannya atas orang sakit, orang sembuh. Amin. Masalah-masalah yang banyak dihadapi, mereka bisa mendapatkan penghiburan, jalan keluar. Tuhan Yesus bekerja di akhir zaman ini luar biasa. Jangan jadi orang Kristen yang biasa-biasa saja, tetapi jadilah orang Kristen yang bisa menunjukkan kepada dunia, inilah saya, Amin. orang Kristen. Nah, Rasul Paulus katakan tambahkan 7 sifat ini agar kamu tidak tersandung. Ya, Amin. katakan yang pertama ya supaya kita bisa ketika kita menerima 7 sifat ini, ada paling sedikit 4 dampak bagi kehidupan orang Kristen. Kita akan menjadi, ya yang pertama kita akan menjadi orang Kristen yang giat, haus, kita mau terus bersaksi, dimanapun kita ada kita mau memberitakan. Ketika kita iman kita ini sudah ditambah-tambahkan hari lepas hari, bertumbuh, itu yang kemarin juga Pak Pastor katakan ya, harus bertumbuh. Nah, ketika bertumbuh itu ada rasa haus, yang kita rasanya ingin terus-menerus memberitakan siapa itu Yesus. Kita ingin membuktikan kuasanya. Kuasanya tadi lagu yang dikatakan, kuasanya tidak berubah, kasihnya tidak berubah. Itu yang harus kita beritakan. Ini luar biasa ya. Kita seringkali menyalahkan, tapi sebenarnya musuh terbesar justru adanya di dalam diri kita. Ya, 1 Petrus 2 katakan, keinginan daging itu yang berjuang. Keinginan daging berjuang melawan jiwa. Dia mau tarik jiwa kita supaya tunduk kepada kehendak daging, yang akhirnya binasa. Jiwa itu dia tidak bisa berdiri sendiri. Sejak manusia jatuh dalam dosa, dia bersandar kepada daging. Sehingga apapun Rasul Paulus katakan yang aku inginkan berkehendak baik, hasilnya dosa. Ya, karena daging ini yang berjuang melawan keinginan roh supaya jiwa ini tunduk kepada daging. Kita tidak menjadi orang tadi dikatakan yang buta dan picik, artinya berkompromi. Dan yang keempat, kita tidak akan pernah tersandung. Dalam Yudas ya, itu dikatakan bahwa Tuhan menjaga langkah-langkah kita agar kita tidak tersandung. Kita akan aman ketika kita ada di dalam Tuhan Yesus. Dia jaga kita. Ya, ada peganglah tanganku, Yesus, karena aku tidak mampu hidup di luar Engkau. Yes. Jangan tinggalkan aku, karena Engkau alasan dalam hidupku. Amen. Ya, jadi ini sebetulnya yang menjadi kekuatan atau bagi orang Kristen menjadi berbeda, tidak menjadi Kristen yang biasa-biasa. Ya, Tuhan mau, bahkan dunia udah banyak orang yang justru lahir baru belakangan, itu mereka udah melakukan banyak sekali perbuatan ajaib. Lalu ke kita yang orang Ambon, waduh, bangga. Katanya lahir, pusar dipotong juga dalam nama Tuhan Yesus. Berarti mereka, tapi mereka nggak berbuat apa-apa. Justru di Ambon itu kalau ada Ibu Ellen, di Ambon itu justru banyak orang ngomong firman tapi tidak menjadi pelaku firman. Tapi kita mau berdoa sekarang luar biasa ya, ada banyak persekutuan doa, ada banyak live. Ya, di sini kita boleh berbagi. Mari, iman saja tidak cukup. Tambahkan dengan 7 sifat ini supaya kita tidak tersandung. Dan pilihan yang Tuhan jatuhkan kepada kita
tidak akan meleset. Kita Haleluya. mau tetap pelihara panggilan Tuhan, dan Tuhan yang menjaga agar kita tidak tersandung ketika kita mau. Tuhan memberkati. Terima kasih untuk kesempatan diberikan. Kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa di dalam surga, hamba-Mu berhenti berbicara, tetapi Tuhan, kuasa firman-Mu tidak pernah berhenti. Tuhan, nyatakan kuasa-Mu bagi kami semua. Jadikan kami pelaku, Tuhan. Tambahkan iman percaya kami, Tuhan Yesus, agar kami tidak tersandung dan kami tetap setia sampai akhir hidup kami bersama dengan Tuhan Yesus. Terpujilah Kristus Yesus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Makasih, saya serahkan kepada Ibu Tiar. Amin, amin. Wow, haleluya. Bu Grace, firman-Nya hari ini luar biasa memberkati setiap kita para wanita ya. Wow, keren banget. Jadi iman saja tidak cukup. Wis, itu judulnya, mantap ya. Jadi saya pikir benar ya, benar banget itu. Karena kalau kita hanya beriman, kita merasa sudah nyaman. Wah, sudahlah, udah KTP, sudah Kristen ya. Oh, ke gereja sudah gitu ya. Tapi bukan itu yang Tuhan mau. Tuhan mau agar kita mempunyai karakter seperti Kristus. Bisa mengampuni, bisa setia, bisa melakukan firman Tuhan, bisa jadi teladan. Pokoknya intinya teladan kita adalah Yesus, maka Yesus juga mau kita jadi teladan buat yang lain yang belum mengenal Kristus ya. Wow, keren. Terima kasih Bu Grace. Tuhan memberkati pelayanan Ibu dan kami tunggu berkat-berkat berikutnya ya Ibu ya. Jangan bosan-bosan ya. Semangat ya. Tuhan berkati. Baik Ibu-ibu, kita mau bersaksi nih. Ini Ibu-ibu pasti banyak nih kesaksiannya. Apa pengalamannya nih tentang yang iman belum cukup ternyata. Silakan yang mau bersaksi. 5 menit satu orangnya. Silakan. Baiknya. Yo Ibu-ibu, ada yang mau bersaksi? Semua aman? Ya, atau saya dulu deh. Saya tertarik ini dengan firman Tuhan hari ini. Ini benar banget ya. Jadi tentang kalau bicara mengenai iman ini sebenarnya ngeri-ngeri sedap. Ya, kenapa saya bilang ngeri-ngeri sedap? Karena kita sering jatuh bangun. Saya sering jatuh bangun. Ya, hari ini saya bisa seperti tadi kata Bu Grace, hari ini saya bisa berdoa, saya doakan orang sembuh. Tapi bisa juga, sering juga saya doakan orang seminggu lagi meninggal. Ya kan? Itu kan ngeri-ngeri sedap ya. Jadi kalau kita seperti kata Bu Grace tadi, kalau kita mengandalkan diri kita, kita pasti bisa takut dan tidak mau lagi melakukan. Betul kan? Oh, karena ya, saya benar inang udah 2 tahun stroke nggak bisa ngapa-ngapain, kami pulang saya doakan seminggu lagi meninggal. Terus tapi bersyukur anak-anaknya itu mengerti dan saya sudah sampaikan sama mereka. Karena yang tadinya tidak bisa bicara, dia 2 tahun, kami nggak, waktu itu ya biasalah kita pulang kampung nggak sempat ke rumah tante ini. Nah tapi pada saat itu memang pas malam tahun baru ya, kami nuansa tahun baru pulang, saya ingat gitu loh. Saya tanya, tante gimana gitu kan. Nah itu istri dari om saya, adik papa saya. Jadi nggak satu rumah kan, nggak satu kampung, beda kampung gitu. Tante gimana kabarnya sama om? Kata orang itu, udah 2 tahun tante mu nggak bisa bangun di kamar mandi. Di kamar mandi, di kamar terus. Semua pokoknya sudah di kamar gitu ya. Ya kasihan ya, kita dulu masa kecil ya sering di sana main ya. Waktu gadis lah main ke rumahnya itu kan, ada anaknya juga. Nah terus saya terbeban gitu loh. Nah kita rencananya hanya 2 malam di rumah mama karena mertua dengan mama juga jauh. Nah akhirnya saya terbeban gini. Saya bilang, pengen lihat gitu. Ini tanggal 30 nih malam cerita. Nah 31 kan malam tahun baru ya besoknya ya. Kalau orang Batak itu Bu Grace Mel, kurasa sama dengan di Ambon. Karena seperti tadi, puser belum motong puser juga udah dalam nama Yesus kan. Jadi pokoknya udah Kristen gitu kan. Nah akhirnya saya, Tuhan ingatkan, ayo mau ke sana yuk. Nah ya saya kan ngajak suami ini kan orang lain ya buat di keluarga saya, dan saya perempuan ya jadi ya suku Batak itu ya kita itu
kalau perempuan itu udah haknya laki-laki gitu kan bahasanya. Nah terus, tapi saya memberanikan diri. Saya bilang gini, Pak, yuk kita lihat tante yuk. Udah 2 tahun katanya stroke gitu. Nah terus kata suami saya, oh ya kata dia gitu. Tapi jangan lama-lama gitu. Mau pagi-pagi kita bangun pagi, kita pergi nih. Biasa kami begitu berziarah tanggal 31, berziarah. Nah akhirnya kita pergilah ke rumah tante ini. Kami lihat memang benar Bapak Ibu. Waduh, udah nggak bisa ngapa-ngapain, udah kurus banget ya. Terus kita tergeraklah oleh belas kasihan. Saya bilang gini, ada anaknya yang pulang, anaknya juga banyak merantau, ada yang di Sulawesi anaknya. Saya bilang begini, saya tanya, Tuhan gerakkan ya, saya berdoa, habis saya berdoa, saya peluk, dia nggak kenal, nggak bisa ngomong, gitu aja. Nah terus Tuhan gerakkan begini, coba tanya, kalau maaf kita kan kalau masih gereja GPIB ya Protestan itu kan masih ada 7 sakramen ya, mulai dari permandian, sidi, bla 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 kan, 7 sakramen. Nah, 7 apa 3 Bapak Ibu? Saya udah lupa. Ya, nah pokoknya ada sakramen lah dan terakhir itu adalah sakramen minyak kudus sebelum kita meninggal dunia. Ya, itu sakramen. Nah saya terbalik apa yang Katolik yang 7 apa Protestan yang 3? Katolik yang 7 ya, ya berarti Protestan 3 ya. Nah jadi itu tadi. Nah kemudian Tuhan ingatkan, coba tanya. Nah saya tanyalah Om ini. Nah karena Om ini pun sendiri mengurus ya dia capek kan nyuapin makan ini, jadi rada cuek dan bahkan mungkin kesan bisa berdosa kan. Alamak kali kau kayak gini kau kan gitu kan karena memang udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Nah sementara hidup berjalan dan juga mencari nafkah juga si Om ini. Nah kemudian mereka punya kebun, saya tanya, udah di ini belum sakramen ini terakhir minyak kudus? Terus enggak. Padahal Om saya ini tahu nggak Bapak Ibu, ketua majelis 10 tahun di gereja tempat kami itu GKPS Simalungun ya, 10 tahun ketua majelis. Kalau bahasa kami di sana dikatakan pengantar jemaat katanya. Itu ketua majelis. 10 tahun tapi istrinya sakit, tidak pernah pendeta datang membesuk. Ya, ini tadi berkaitan tadi yang apa Ibu Grace Mel katakan. Tidak ada dilakukan perjamuan minyak kudus terakhir. Padahal dia sudah seperti itu keadaannya sudah nggak bisa apa-apa. Nah, kemudian saya tanya mereka, anak-anaknya juga kan orang-orang berpendidikan juga. Nah, saya tanya, saya telepon yang paling tua, yang di Sulawesi, maaf, masuk Muslim. Jadi saya nggak tanya itu, tanya yang ada. Nah, saya tanya, Ito, karena adik saya kan tetap panggil Ito, saya bla 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 bla, saya ada di sini, kalian pulang nggak? Pulang, saya udah di jalan. Saya bilang, kalau kalian setuju, kita malam ini, kami hanya ada waktu malam ini. Kalau kita setuju, malam ini kita bikin perjamuan minyak terakhir buat mama. Saya bilang, mau nggak? Dia bilang, oh ya mau. Untungnya cepat dia responnya, walaupun sambil di jalan dia nyetir, iya mau. Kami lagi di jalan. Oke, kalau mau, disediakan siapa saja yang mau datang. Ya tapi kalau nggak datang pun cuma kita berkeluarga nggak apa-apa. Tapi ini perlu, karena ini si mama sudah parah, tapi kenapa nggak ada kalian peduli? Kenapa kalian tidak berani minta kepada gereja? Itu yang saya kesalkan. Nah kami Katolik, sedangkan mereka GKPS, beda ya. Nah pendek cerita, akhirnya jadilah. Jadi, karena kan itu juga malam 31, orang-orang juga rata-rata pada pulang anaknya ya, di kampung yang merantau gitu kan. Nah akhirnya kami hubungin, om saya ada 3, perempuan 3 laki 3 perempuan kan dari papa. Akhirnya kita hubungin, yuk mau ikut nggak? Ternyata malam itu Bapak Ibu, malam itu semua hadir. Semua hadir yang tadi 3 dari Bowu, bibi saya, kemudian 3 bapak semua sama anak-anaknya datang semua. Kecuali yang di Sulawesi karena jauh ya dan memang tidak ada tiket malam tahun baru dan kita adakanlah perjamuan kudus. Saya katakan bukan karena kita, tapi memang waktunya Tuhan, gitu loh. Iya kan, kenapa kita tanya juga anaknya mau, terus kenapa juga kita kepikiran gitu kan. Nah terus suami juga kenapa mau, padahal maaf suami saya itu gampang-gampang susah juga kalau lagi moodnya nggak baik nggak mau dia kan. Saya bilang kan dia yang ini ya hamba Tuhan, saya bilang Pak, bikin perjamuan kudus siapa ya kasihannya apa gitu, kalaupun pulang kan jadi beres gitu kan. Dia bilang ya udah katanya, udah. Jadi dia persiapan dan kita bikinlah malam tahun baru itu. Jadi kita malam tahun baru di situ. Nah tapi kita penyembahan, pujian, banyak itu selesai perjamuan kudus semua. Saya peluk dia, kami basuh kakinya semua seluruh badannya. Bisa ngomong Bapak Ibu. Langsung dia bilang begini, terima dia tadi saya siang itu pagi dia nggak kenal saya.
Saya peluk dia, saya cium, nggak tahu apa-apa. Saya doakan. Selesai itu langsung dia bangun gini. Dia di kursi roda. Kita bikin langsung dia begini. Aduh, Tiar, dia panggil saya Tiar. Tiar, terima kasih Tiar. Kok lama kau baru datang? Cepetan gitu. Walaupun nggak vokalnya keluar, tapi dia bisa bicara. Wah, semua nangis, semua heran. Dia bilang gini, nah udah ya, itu kejadian mujizat malam hari itu. Tapi saya katakan sama mereka, tidak didengar. Ini tandanya kita siap-siap. Jadi kalian yang pulang kampung ini nanti anak-anak ya, terutama saya bilang kalian siap-siap ya. Ini nggak lama, tapi Tuhan berikan keajaiban karena ya Tuhan juga mama ini mau menyampaikan sesuatu buat kalian. Kalian pun lakukan yang terbaik di luar kami. Ini kan umum acaranya ya. Silakan gitu kan. Nah, benar saya pulang kami ke sini benar seminggu lagi mereka telepon. Kakak, mama sudah pulang dengan tenang, kami bersyukur, kami udah bisa maaf-maafan, ini memang ada sesuatu lah mereka ya, dengan anak cucu mantu biasa lah. Kami sudah selesai dan mama sekarang sudah pulang, katanya mama kalau, ya itu intinya begitu. Nah jadi tadi kata Bu Grace Mel, kita lakukan dengan iman. Bukan dengan kata kuasa kita. Suami juga bilang, ya suami hanya bilang seperti mukul yang kalau doa sapat saya bilang dalam nama Yesus gitu loh. Nah walaupun memang sempat juga seperti kata Bu Grace Mel tadi ada juga terjadi, ya mungkin seolah-olah penghakiman ya dari saya. Kenapa? Saya kecewa. Ini om saya ini 10 tahun jadi ketua majelis, tapi ketika istrinya terkapar 2 tahun, itu tidak ada perhatian dari gereja. Tidak ada perhatian dari pengantar jemaat atau ketua majelis yang sekarang. Karena sudah yang muda-muda. Ya kan? Padahal dulu mereka itu begitu giat melakukan pekerjaan Tuhan. Nah ini juga sering terjadi pada kita zaman-zaman sekarang ini. Kita melupakan orang-orang yang pernah berbuat. Mestinya kita itu ya tetap. Dan mereka tidak keluar dari gereja itu. Padahal sampai om saya ini sudah ngambek tidak gereja 6 bulan. Itu pun tidak diperhatikan. Itu sebagai salah satu contoh. Nah ini kesaksian saya semoga menguatkan kita. Tadi intinya tadi apa? Iman saja tidak cukup. Itu betul. Tapi perlu kebajikan. Kebajikan itu apa? Kebajikan itu berbuat baik tanpa memikirkan balasan. Ya kan? Tanpa memikirkan nanti orang itu membalas apa yang kita lakukan. Tanpa memikirkan apa nanti. Karena firman Tuhan jelas mengatakan, ya, kalau kamu dilempar pakai batu, kita lempar pakai apa? Ya pakai pisang, ya kan? Kalau ditampar pipi kiri, kasih lagi pipi kanan itu. Nah jadi ini yang sering memang belum kita lakukan. Saya hari ini sangat diberkati, Bu Grace Mel diingatkan kembali, benar, ya di GBI itu saya orang GBI, betul. Di GBI itu wanita-wanitanya nyaman. Mereka enjoy ya. Sekarang ibadah itu ruangan ber-AC. Wah, pokoknya keren. Apalagi gereja kami Bapak Ibu bukan promo ya. Kalau pengurus aktivis itu makan siang dapat. Wah, pokoknya mantap lah gitu ya. Nah, tapi apa ya progres kita secara pribadi? Tapi saya bersyukur. Itulah yang membuat saya mau melayani di luar. Ya ada ministry saya. Kenapa? Karena kalau di situ saja saya hanya jadi penonton. Ya saya bilang dulu saya jadi tim PW, tapi karena saya mau itu di regenerasi buat anak-anak di bawah saya, termasuk anak saya ada di dalam, saya harus rela melepaskan itu. Saya bilang karena mereka katanya tidak nyaman, anak saya tidak nyaman kalau ada mama, malu, takut gitu, nggak berani berkreasi. Saya lepaskan itu, walaupun kadang-kadang mereka minta. Saya bilang ya kalau event-event besar bolehlah. Kalau untuk sehari-hari biar kalian belajar, biar kalian matang gitu kan. Nah contohnya seperti itu. Jadi tapi semua itu karena kemurahan Tuhan. Tuhan kita minta, tadi kata Bu Grace, kita mau. Ya kan? Kalau kita tidak mau, Tuhan tidak perlengkapi. Kita mau dan percaya ada kuasa itu ada pada kita. Oleh karena itu saya percaya ibu-ibu yang di sini juga, ayo mau, tapi dan percaya. Nah kemudian dengarkan suara Tuhan. Jangan ceritakan kehebatan kita, bukan, nggak perlu itu. Ya Tuhan kita sudah hebat, tapi semua kita lakukan itu hanya dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua waktunya Tuhan. Karena memang udah waktunya kita melakukan dan orang juga yang menerima diberkati. Nah seperti itu dari saya. Silakan ibu-ibu yang lain, saya tidak lama nih tidak mendengarkan suara Ibu Afrida dari Kalimantan. Shalom Bu Afrida, silakan dulu kasih komen ataupun kesaksian mungkin pagi hari ini. Bu Afrida, shalom.